Oke, pemirsa, sebelum kita diskusi di tema utama kita hadirkan dulu informasi ini berkaitan dengan tema utama kita adalah soal IKN, di mana ini menjadi tema juga yang menjadi diskursus dalam debat kemarin ya, Mbak ya? Ya, ada beberapa pandangan yang berbeda antar capres ketika menyoal isu IKN. Apa saja? Kami hadirkan informasinya berikut ini. Jadi Gubernur Ibu Kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Baik, waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Kemudian kami silakan calon presiden nomor urut 1 untuk memberikan jawaban selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Oke, itu tadi beberapa pandangan dari Capres mengenai IKN, terutama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti soal pemindahan IKN ini. Oke, kita akan bahas mengenai isu itu di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Sudah hadir 2 narasumber kami pagi hari ini, ada Mas Imam Priyono, Mas Wahyu, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Wahyu. Ada Pak Said Didu, ini jubir Timnas Anies. Selamat pagi. Kita juga masih menunggu ini Valdo Maldini yang sudah berjanji untuk hadir pagi hari ini, tapi kami masih menunggu juga kedatangan beliau. Oke, kita langsung diskusi pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Said Didu. Pak, kalau kita bicara yang sampaikan oleh Anies Baswedan kemarin, ketika bicara soal IKN, salah satu yang disoroti adalah undang-undangnya memang sudah ada, tapi proses pembuatan undang-undangnya itulah yang dipermasalahkan gitu. Nah, permasalahan kan sekarang undang-undang udah ada. Kalau misalnya jadi presiden, apakah akan mengubah undang-undang, membatalkan, atau bentuknya akan seperti apa? Pertanyaan bagus. Saya pikir kita sederhanakan pemikirannya sebenarnya. Pak Anies Baswedan mengawali, kan alasan dulu pindahnya Jakarta karena macet, banjir, dan lain. Alasan pertama, kalau ada masalah jangan tinggalkan. Itu alasan pertama. Yang kedua, pindah ke sana, pindah ke ibu kota negara, landasannya undang-undang. Undang-undang, kalau undang-undang itu pelaksanaannya adalah kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi walaupun undang-undangnya bisa saja ada kebijakan. Contoh saja di Undang-Undang Dasar 45 menyatakan
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Sampai sekarang belum dilaksanakan karena uangnya tidak ada. Jadi walaupun undang-undangnya ada, bisa saja karena menganggap itu tidak ada uang, maka dia pilih prioritas yang lain. Nah, bukan sepertinya, Pak Anies Baswedan berprinsip bahwa ini jauh lebih penting mengalokasikan anggaran untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi rakyat dibanding membangun istana dan rumah pegawai negeri di sana. Itu prinsip yang dipegang. Nah, yang kedua dikatakan bahwa demi keadilan, perhitungan kami dari tim Amin bahwa keadilan pemerataan. Nah, perhitungan kami dengan menggelontorkan anggaran hampir 500 triliun ke satu titik jauh lebih menyebabkan pertumbuhan dan pemerataan kalau itu digelontorkan menyebar di berbagai tempat. Sehingga pemerataan yang diharapkan itu terjadi. Nah, jadi saya pikir kalau tadi apakah betul harus merubah undang-undang? Bisa, tapi bisa juga tidak. Bisa juga tidak, bahwa di prioritasnya dipindahkan ke tempat lain, tapi itu ya tetap aja seperti itu. Saya katakan, saya kasih contoh juga, Presiden Jokowi melakukan Hambalang itu tidak dilarang loh untuk dibangun tidak dilanjutkan. Ya. Tapi karena kebijakan Pak Jokowi tidak mau melanjutkan, tidak dilanjutkan, maka dianggaplah sebagai candi kira-kira begitu. Oke, ada undang-undangnya, tapi rupanya kalau dari penjelasan Pak Said itu masih ada ruang ketika meskipun undang-undang itu sudah ada, dilaksanakan atau tidak itu kan nanti bagaimana kebijakannya, ya. Ya, saya katakan tadi, bisa undang-undangnya diubah, bisa juga undang-undangnya ada, tapi di prioritas bukan itu prioritas. Oke, baik. Ini juga sudah hadir Bang Faldo di studio kami pagi hari ini. Bang Faldo. Pagi Bang Faldo. Sibuk dapil ya kayaknya ini kan. Terima kasih sudah hadir. Oke. Pagi Bang. Rambutnya. Pak Said itu menyampaikan bahwa tidak ada urgensi untuk kemudian memindahkan ibu kota. Kalau Mas Imam melihat itu juga nggak? Kalau kami tuh melihatnya bahwa Indonesia masa depan kan butuh pertumbuhan ekonomi yang besar. Jadi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi ini memang harus diciptakan. Kalau soal prioritas itu hal lain, pasti ada subjektivitas di situ. Dan kami meyakini kalau bahasanya tim 1000% kami menganggap IKN itu harus dilakukan. Bukan untuk meninggalkan Jakarta. Jakarta tuh mungkin untuk memudahkan ibu-ibu, teman-teman yang menyaksikan di rumah. Saya pribadi menilai kadang-kadang seperti melihat kita ketupat sayur Betawi gitu. Nikmat, semua orang suka, cuman piringnya penuh. Dari hari ke hari, piring itu diisi ingredients yang lain. Ketupatnya seringkali karena kita suka, kita tambah. Kita tambahin kerupuk. Apa yang terjadi? Tumpah-tumpah gula kenikmatan ekonomi itu hanya di satu titik. Padahal yang membutuhkan kenikmatan, yang membutuhkan makanan, asupan gizi itu tidak hanya Jawa, tapi Kalimantan atau Indonesia bagian tengah juga membutuhkan itu. Karena kami lebih suka membagi piringnya, bukan meninggalkan piringnya, karena kami cinta Jakarta. Nggak ada soal Jakarta ini yang saat ini punya banyak PR kemudian kami tinggalkan, kan nggak kayak gitu cara berpikir. Dan esensi dari filosofi tim dari Ganjar Mahfud adalah perbaikan. Perbaikan itu bukan merubah, bukan mengganti baju biru jadi baju merah, tidak. Kita memperbaiki apa yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya, memperkuat, memperkokoh, dan meneruskannya. Sehingga kami meyakini IKN ini insya Allah akan terus berlanjut dengan perbaikan di sana-sini yang mungkin saat ini bahkan misalnya di tim Amin misalnya melihat ini kan banyak hal yang belum sempurna. Keterlibatan publik misalnya belum didengarkan semua. Nah, hal-hal itu mari kita perbaiki bersama, tapi bukan berarti mengganti visinya. Oke, kalaupun misalnya tadi apa penjelasannya Pak Said itu, kalaupun misalnya ada undang-undang, kita bicara undang-undang, kalau soal pemerataan tadi sudah ada pernyataan dari Mas Imam. Tapi kalau misalnya soal undang-undang, kalau Pak Said dulu kan bilang ya ada undang-undangnya, kalaupun misalnya nanti pada waktunya bisa saja seperti Hambalang itu ada undang-undangnya gitu, tapi ya prioritasnya kalau Pak Said tadi kepada mangkok-mangkok ketupat sayur yang lain lah, kira-kira begitu. Ya. Itu tepat atau tidak? Menurut Anda gimana? Saya rasa ini nggak apple to apple. Kalau ini dikerjakan secara benar, melibatkan banyak pihak,
melibatkan orang-orang terpercaya, kan kayak belakangan kan ada Ridwan Kamil, ada Prof. Renald Kasali juga menjaga soal ESG dan seterusnya. Saya rasa akan berbeda dengan Hambalang. Dan insya Allah kalau kita amanah, Pak Mahfud menjadi wakil presiden, korupsi diberantas, kualitas APBN-nya bagus, Mas Ganjar bisa satset memastikan digitalisasi berjalan, kemudian menggandakan APBN, saya rasa IKN ini bisa dilanjutkan dengan baik. Oke, mungkin kita fokus dulu ke urgensi pemindahan dari ibu kota ini ke Kalimantan. Saya mau ke Bang Faldo. Bang Faldo melihatnya seurgensi apa sih harus ada pemindahan ibu kota ya dari Jakarta ke Kalimantan tuh urgensinya apa? Ya. Dan resikonya apa sih kalau misalnya kita nggak eksekusi itu? Ya, ini kan sebenarnya cita-cita dari Bung Karno pun udah ngomong dari beberapa puluhan tahun lalu bahwa memang gagasan besar soal Indonesia sentris, ya, tidak lagi Jawa sentris, berbicara soal pemerataan, bagaimana kita melihat banyaknya saudara-saudari kita yang berada di timur Indonesia, yang mungkin jauh sekali ke Jakarta. Dan gagasan itu memang yang dilanjutkan oleh Pak Presiden Jokowi dan dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi, insya Allah dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran, yang ingin diubah oleh Mas Anies gitu. Nah, jadinya kan memang kita juga melihat bahwa hari ini ya ada banyak kepadatan di Jakarta, kemacetan Jakarta. Kita tidak meninggalkan Jakarta loh, by the way. Tidak ada yang meninggalkan Jakarta. Dan dengan adanya IKN pindah, kita juga tidak berhenti membangun sekolah, kita juga tidak berhenti membangun fasilitas publik di tempat yang lain, itu tetap terus berjalan, tidak ada. Jadi logiknya seperti tadi kalau dari ketupat sayur, ini misalnya kita punya rumah, terus kita keluarga bertambah, beli rumah baru, rumah lama kan tidak ditinggalkan, ya. Akhirnya kita punya 2 rumah. Dan ini bukan cerita soal Indonesia pertama kali, Amerika itu 9 kali kok pindah ibu kota. Di negara-negara lain juga gitu. Dan dalam artian ketika Pak Anies bilang IKN itu soal, ya Pak Said Didu tadi sempat menyampaikan juga soal perundang-undangan, ya saya sih berdoa juga di koalisinya Mas Anies ada PKB dan Nasdem, semoga tetap solid tuh, karena mereka juga tetap yang mengusulkan kan kemarin di parlemen gitu loh. Jadi yang kedua, ketika Mas Anies bilang bahwa kita meninggalkan problem, kalau ada jangan ditinggalkan, nggak ada yang ninggalin, nggak ada problem gitu. Dan Mas Anies adalah gubernur di DKI Jakarta, ya kan? Jadi ya apakah Jakarta itu ada problem? Kan nggak begitu. Tapi terlepas dari itu, menurut saya yang menjadi concern kita adalah kita punya arah ke depan, kita sudah punya tujuan berbangsa. Kalau ya perubahan meyakini ini bisa harus diubah dengan diberhentikan atau atau diubah lah gitu. Ya terserah masyarakat mau ini tetap berjalan atau kita mengubah arah bangsa ini. Oke, baik. Nanti Bang Said, udah pasti udah pengen ngerespon, tapi nanti ya termasuk juga nanti ke Bang Faldo soal proses pembentukan undang-undangan yang dianggap tidak terlalu banyak melibatkan publik pada saat itu. Oke, sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.